muncul wanita-wanita penyanyi. Dari tadi wanita terus, nggak ada penyanyi lagi di zaman Nabi. Apabila muncul biduan wanita, punya hajat apa? Elektron. Punya hajat apa? Nanggep orkesan. Punya hajat apa? Manggil biduan wanita. Yang nonton anak kecil, lihat auratnya wanita tersebut. Bapak Ibu sekalian, banyak yang seperti ini. Apabila muncul penyanyi-penyanyi wanita, wanita-wanita penyanyi, ya, bahkan diaudisikan. Tuh, bayangkan. Lalu yang kedua, Dan alat-alat musik. alat-alat musik, orkesan, elektron, entah kalau yang berbau Arab itu gambusan, itu, ya, qasidah. Kebinasaan. Apabila umatku sudah menganggap 5 perkara ini halal, berarti asalnya haram ini. Tetapi umatku akan menghalalkannya, maka mereka akan binasa. Apa itu? 1. Idza dhaharat tala'un. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Nurul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Nurul Iman, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi di pagi hari ini. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga semuanya tercatat di sisi Allah
sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita seperti biasa di Ahad pekan yang keempat di Masjid Nurul Iman. Materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, Ensiklopedi Hari Kiamat menurut Sunnah yang Sahih. Menurut catatan saya, terakhir kajian kita tentang tanda-tanda kecil kiamat, kita sudah masuk pada tanda kecil kiamat yang nomor 6, dan itu sudah kita tuntaskan, merebaknya perzinahan. Adapun pagi hari ini kita akan memasuki tanda kecil kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil yang ke-7. Banyaknya peminum khamr, mereka menganggapnya halal dan memberinya nama bukan dengan namanya. Banyaknya peminum khamr menganggap halal dan memberinya nama bukan dengan namanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah rangkaian dari tanda-tanda kecil kiamat yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya masih di satu hadis, Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda kecil kiamat nomor 5 sampai nomor 8 nanti itu ada di satu hadis yang Nabi sebutkan dalam hadisnya yang sahih. Apa itu nomor 5 sampai nomor 8? Mari kita dengarkan kembali hadisnya, teks hadisnya pada riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2294, 2294. Nomor aslinya 2671. Mari kita dengarkan an Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Silakan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah itu terjemahan singkatnya itu. Sebenarnya kalau kita lihat di kitab aslinya terjemahannya tidak seperti itu. Terjemahannya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ketahuilah. Nah itu. Saya akan memberitahukan kepada kalian satu hadis yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ada seorang pun yang menceritakannya kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Sepeninggal saya kelak, jika saya nanti telah tiada, nggak ada lagi orang yang akan menceritakan hadis ini. Akan aku beritahukan kepada kalian hadis tersebut yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu artinya yang begitu di kitab aslinya. Nah kita dengarkan apa sabda Nabi. Inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yadharal jahl. Silakan. Sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah ya, hapusnya ilmu agama, berjangkitnya kejahilan. Baik, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman, maraknya kejahilan atau kebodohan. Dan ini sudah kita bahas Bapak Ibu. Dan ini merupakan tanda kecil kiamat yang nomor 5. Lanjutan tanda kecil kiamat yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti kajian di Kiswah, ya, di Masjid Nurul Iman ini, maka yang pertama tanda kecil kiamat adalah budak wanita melahirkan majikan. Yang kedua kaya mendadak.
Yang ketiga, kaum muslimin akan mengikuti jejaknya orang-orang musyrik terdahulu. Yang keempat, munculnya nabi palsu. Nah, ini sekarang yang kita dengarkan barusan, itu yang poin kelima. Munculnya kebodohan, hilangnya ilmu. Maksudnya apa? Diwafatkannya para ulama-ulama ahlus sunnah. Sehingga yang akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat adalah mereka orang-orang jahil, memberikan fatwa-fatwanya sesat dan menyesatkan. Lah, ini sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Lalu kemudian yang keenam, wa yafshuwaz zina. Silakan. Merajalelanya perzinahan atau pelacuran. Baik, merajalelanya perzinahan, ya, atau pelacuran. Ini yang keenam. Dan kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yang akan kita bahas pagi hari ini adalah wa yushrabal khamr. Silakan. Melimpahnya minuman keras. Baik, melimpahnya banyaknya orang yang meminum minuman keras. Terakhir, yang kedelapan, dan insya Allah kita akan bicarakan pada kesempatan-kesempatan berikutnya adalah wa yadhabar rijalu wa tabaqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Silakan. Habisnya kaum laki-laki dan yang tinggal hanya wanita, dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Perbandingannya sensus penduduk dunia, yaitu satu laki-laki 50 wanita dengan satu laki-laki. 50 banding 1. Banyaknya populasi kaum wanita ketimbang laki-laki, kaum pria. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas tanda kecil kiamat yang nomor 7. Maraknya minuman khamr. Banyaknya orang yang meminum minuman keras. Ini yang ke-6 ya. Ini yang ini yang ke-7. Tanda kecil kiamat yang ke-7. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi tentang tanda kecil kiamat yang nomor 7 ini, banyaknya peminum khamr, saya bagi menjadi beberapa bagian, beberapa poin, agar tidak kemana-mana materinya, mudah dipelajari. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang tanda-tanda kiamat adalah banyaknya peminum khamr. Dalil-dalil yang lain maksud saya. Dalil-dalil yang menunjukkan tanda-tanda kiamat kecil adalah banyaknya peminum khamr. Yang kedua yang akan kita bahas adalah yang kedua, haramnya khamr karena 6 hal. Khamr itu diharamkan karena 6 perkara. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, kenapa khamr itu kok diharamkan? Ya. Apa alasannya khamr itu kok diharamkan? Alasannya ada 6. 6 itu apa saja? Nanti kita bahas. Ini materi yang nomor 2. Materi yang nomor 3, kita tingkatkan pembicaraan makna khamr. Apa sih yang dimaksud dengan khamr itu? Nah, ini yang nomor 3. Yang keempat, sebutan lain khamr pada zaman sekarang. Khamr di zaman now. Nah, gitu aja. Ya, ini materi yang nomor 4 ini ya. Sebutan lain khamr pada zaman sekarang. Adapun materi yang ke-5 adalah bahaya khamr. Apa bahaya, dampak buruknya meminum khamr baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Ini materi yang nomor berapa tadi? 5 ya? 5 ya. Berarti sekarang yang ke-6 ya. Materi yang ke-6 yang terakhir sebagai penutup, beberapa hukum fikih seputar khamr. Beberapa hukum fikih seputar khamr. Baik, nanti kita akan bahas beberapa hukum fikih terkait dengan masalah ini.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dulu yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat adalah banyaknya peminum khamr. Di antara dalilnya adalah saya sebutkan 3 saja Bapak Ibu, mudah-mudahan mewakili ini. Dalil yang pertama adalah riwayat Tirmidzi, riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Silakan bisa dilihat di kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 2378. 2378. Saya akan bacakan yang redaksi riwayat Imam Ahmad. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakhilanna ta'ifatun min ummatil khamra bismin yusammunaha iyyahu. Silakan. Dari 2378. Ya, dari Abu Malik Al-Ansari. baik. Dari kalau riwayat Imam Ahmad, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Malik Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sekelompok orang dari umatku akan meminum khamr. Mereka menamainya bukan dengan namanya. Di atas kepala mereka dimainkan alat-alat musik dan wanita-wanita penyanyi. nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh, kata Nabi, ada sekelompok dari umatku yang akan menghalalkan khamr. Khamr ini nantinya akan dihalalkan. Mereka memberi nama khamr itu dengan nama yang mereka tetapkan untuknya. Dan di atas mereka adalah biduan wanita, wanita-wanita penyanyi. Di zaman Nabi nggak ada laki-laki jadi penyanyi. Semua hadis Nabi adalah perempuan. Tidak ada biduan laki-laki di zaman Nabi. Semua penyanyi di zaman Nabi itu perempuan. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila di zaman sekarang, maksudnya zaman sekarang ini, zaman di mana Ibnu Taimiyah berfatwa waktu itu. Apabila di zaman sekarang laki-laki berjoget sambil memegang mic, iya, lalu dia bernyanyi, maka itulah banci. Jadi kalau pengen tahu banci yang sebenarnya, ya penyanyi itu. Laki-laki berdendang, itu banci. Nah, karena semua penyanyi di zaman Nabi itu perempuan, dan itu sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada teksnya itu penyanyi laki-laki, seluruhnya biduan wanita, Oleh karena itu maka jangan jadi penyanyi untuk laki-laki ini ya. Untuk yang wanita jangan menyanyi, ya. Lah kalau misalnya menyanyinya yang lain Ustadz, seperti di sekolah-sekolah, ya, anak-anak kita ya, terutama TK, itu kan untuk cara menghafalkan yang cepat kan dengan metode menyanyi. Maka sebagian fatwa para alim ulama yang kami pernah baca adalah boleh cuman sebatas itu, yaitu untuk menghafalkan Asmaul Husna, untuk menghafalkan nama-nama malaikat, untuk menghafalkan rukun Islam, rukun iman. Nah ini boleh. Adapun selain itu maka tidak diperbolehkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan, yaitu Ustadz lah kalau misalnya menyanyi lagu Indonesia Raya, ya, pada saat peringatan 17 Agustus bagaimana? Maka ini karena merupakan simbol atau lambang negara kita, ya, lagu Indonesia Raya, maka nggak apa-apa. Sebatas itu saja. Toh itu tidak terus kita lakukan, ya, hanya sebatas itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang keberapa ini? Yang kedua sekarang ya. Yang kedua, dalil yang kedua. Silakan bisa dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2379. Riwayat Tirmidzi nomor 2379. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil umma khasfun wa maskhun wa qadhfun. Silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Pada umat ini akan terjadi
pembenaman ke dalam tanah. Loh, pada umat ini akan terjadi penimbunan, pembenaman ke dalam tanah. Satu, yang kedua, Perubahan bentuk. perubahan bentuk. Dalam riwayat yang lain, wajahnya akan dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Umat ini nanti akan terjadi perubahan bentuk, perubahan wajah, di mana banyak mereka yang yaitu menjadi kera dan babi. Nah, terus kemudian, Dan pelemparan batu dari langit. dan akan terjadi pelemparan batu dari langit. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dalik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Qala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, mata dzalik? Silakan. Seseorang dari kaum muslimin bertanya, Apa pertanyaannya? "Wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi?" Kapan itu akan terjadi wahai Rasulullah? Penimbunan ke dalam tanah, pembenaman, lalu perubahan bentuk, lalu kemudian pelemparan batu dari langit. Waduh. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi? Cukup mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, satu, itu terjadi apabila idza dhaharatil qiyan. Dua, wal ma'azif. Tiga, wasyuribatil khumur. Silakan. Beliau menjawab, Ya, apabila telah muncul wanita-wanita penyanyi. dari tadi wanita terus. Gak ada penyanyi lagi di zaman Nabi. Apabila muncul biduan wanita, punya hajat apa? Elektron. Punya hajat apa? Nanggep orkesan. Punya hajat apa? Manggil biduan wanita. Yang nonton anak kecil, lihat auratnya wanita tersebut. Bapak Ibu sekalian, banyak yang seperti ini. Apabila muncul penyanyi-penyanyi wanita, wanita-wanita penyanyi, ya, bahkan diaudisikan. Loh, bayangkan. Lalu yang kedua, Dan alat-alat musik. alat-alat musik, orkesan, elektron, entah kalau yang berbau Arab itu gambusan, itu, ya, kosidaan, ya, sama. Tidak ada musik Islami, tidak ada. Tidak ada musik Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati kalau sudah ini terjadi, ya. Jadi wanita-wanita penyanyi, alat-alat musik di mana-mana. Makanya putra-putri kita selamatkan dari yang seperti ini. Apabila dia di sekolahannya itu ada eskul, ya, ekstrakurikulernya itu drum band, nggak usah dia ikutkan drum band. Ya. Ini tidak, sama orang tuanya malah dibelikan ini, apa ini, belera. Apa itu? Organ-organan itu loh, kecil, kayak buat lucu-lucuan itu loh. Nah, nggak boleh, ya, karena kita sudah ngaji, hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, alat-alat musik. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga, Serta khamar telah diminum. khamar telah diminum, maka akan terjadi penimbunan, penenggelaman ke dalam tanah, perubahan wajah, dan pelemparan batu. Kapan itu? Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya, semua sudah terjadi di masyarakat kita, ya. Baik, kita lihat sekarang dalil terakhir yang nomor 3, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2386. 2386 riwayat Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stahallat ummati khamsan fa'alaihim ad-damar. Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda, Ya. apabila umatku telah menganggap halal 5 perkara, Ulang lagi. apabila umatku telah menganggap halal 5 perkara, maka mereka akan dilanda kebinasaan. Apabila umatku sudah menganggap 5 perkara ini halal, berarti asalnya haram ini. Tetapi umatku akan menghalalkannya, maka mereka akan binasa. Apa itu? 1. Idza dhaharat tala'un. Silakan. Yaitu apabila muncul sikap saling mengutuk. Apabila muncul di masyarakat, di tengah-tengah umat ini, sikap saling mengutuk, sikap saling melaknat, sikap saling mengkafirkan, sebagaimana yang dilakukan yaitu sebagian kelompok di dalam Islam yang bermudah-mudahan mengkafirkan. Naam.
pelaku zina kafir, peminum khamr kafir, pencuri kafir. Yaitu siapa kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan ini, ulil amri tidak memakai yaitu hukum Al-Quran dan As-Sunnah, tauhid, kafir, harus diperangi dan seterusnya. Kelompok ini tidak lain dan tidak bukan adalah khawarij. Oleh karena itu apabila sudah muncul sikap saling mengutuk, nah ini hati-hati ya, ini yang pertama. Yang kedua, wasyaribul khumur, silakan. Mereka meminum khamar, ini yang kedua. Yang ketiga, walabisul harir, silakan. Memakai kain sutra. Memakai kain sutra untuk laki-laki, untuk wanita boleh. Sutra untuk wanita boleh. Sutra haram untuk laki-laki. Baju batiknya yaitu kain sutra. Meskipun itu ada campuran yang lain, kain katun dengan kain sutra misalnya, ada campurannya, nggak boleh untuk laki-laki, ya. Terus kemudian yang berikutnya, wattakhadul qiyan, silakan. Mengambil wanita-wanita penyanyi. Memanggil wanita-wanita penghibur alias penyanyi. Dari tadi wanita terus, nggak ada penyanyi laki di zaman Nabi. Lalu kemudian waktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa. Silakan. Kaum laki-laki merasa cukup dengan kaum lelaki. Laki-laki suka dengan laki-laki alias homo. Lanjut. Dan kaum wanita dengan kaum wanita. Wanita cukup dengan kaum wanita. Dia menyukai sesama wanita alias lesbi. Kalau mau dipendekkan, ya LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah ini, 5 ini dianggap halal, ya, sudah mereka halalkan, ya, perbuatan saling mengutuk, saling melaknat, minum khamr itu halal. Bahkan memakai kain sutra nggak apa-apa, memanggil wanita-wanita penghibur ini kan untuk hiburan, ya, dan seterusnya. Laki-laki menyukai laki-laki, ya, itu dianggap halal. Wanita menyukai wanita itu hak asasi manusia. Sampai muncul sebuah buku yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Syariah, yaitu UIN atau IAIN ya, atau UIN. Sunan Kalijaga, Semarang, yang menulis yaitu dia membuat gempar, di tengah-tengah kaum muslimin. Tulisannya berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis. Win loh ini, indahnya kawin sesama jenis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di dalam buku itu berisi tentang mengkritisi apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Karena kekecewaannya Nabi Lut, karena 2 putrinya tidak ada yang menikahinya. Loh, bayangkan, kekecewaan katanya. Maka yaitu Nabi Lut melarang untuk orang menyukai sesama jenis. Padahal itu adalah hak setiap orang. Dan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut itu cuma bencana, tidak ada kaitannya dengan azab. Sebenarnya yang lebih logis itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Dia membenarkan istri Nabi Lut di buku itu, ya, lulusan Fakultas Syariah UIN, yaitu Sunan Kalijaga. Bapak Ibu sekalian, belum lagi yaitu yang lain, perbuatan-perbuatan yang mungkin tak ubahnya seperti hewan, binatang, yaitu mensodomi di mana-mana dan seterusnya. Banyak yang ini terjadi. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari bala, dari musibah. Baik, ini materi yang pertama, dalilnya sudah saya sampaikan. Sekarang materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2 adalah haramnya khamr karena 6 hal. Khamr itu diharamkan karena 6 hal. Jadi kalau kita ditanya kenapa khamr itu haram, alasannya karena 6. 6-6-nya ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, surat nomor 5.
ayatnya 90 dan 91. Al-Maidah 90 dan 91. 6 alasan khamr itu haram ada di ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya minuman keras, berjudi, terus berkurban untuk berhala, terus dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan setan. Nah, lanjut teruskan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nanti kita rinci satu persatu. Teruskan. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Terus, maka tidakkah kamu mau berhenti? baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita rinci ya. Dari surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 90 dan 91 ini ada 6 alasan khamr itu haram. Apa saja? 1, rijsun, najis. Coba dilihat itu, dicek ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, judi, berjudi, wal ansabu, berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, najis. Tapi di situ diartikan keji. Berarti khamr itu najis, Ustadz. Khamr berdasarkan ayat ini najis. Ustadz, najis. Najisnya ini maksudnya gimana? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud rijsun atau najis dalam ayat ini adalah, Bapak Ibu sekalian, yaitu bukan najis-najis yang sebagaimana kita pahami, seperti air liur anjing, itu kan najis. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan rijsun dalam ayat ini adalah azab, siksa yang cukup keras. Loh, kok bisa diartikan azab, siksa yang cukup keras? Ada dalil yang mendukung tentang ini. Mari kita dengarkan firman Allah, dalil pendukungnya. Dalil pendukung bahwasannya rijsun dalam Al-Maidah ayat 90, najis yang Allah sebutkan dalam ayat 90 ini artinya adalah azab atau siksa. Kita dengarkan firman Allah surat nomor 6 Al-An'am. Jadi ini namanya tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Nah ini. Baik, jadi surat Al-An'am surat nomor 6 ayatnya 125. Nah itu bagian belakangnya sudah terlihat itu. Surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 125. Nanti kita dengarkan ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ayat di situ yang berbunyi yaj'alullahu rijsa. Nah, apa yang dimaksud dengan rijsun, rijsa? Allah, apa yang dimaksud dengan rijsa, rijsun dalam ayat ini? Silakan. Siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Baik, poinnya sekarang. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Rijsa artinya siksa atau azab. Berarti kembali ke materi kita, alasan pertama khamr itu diharamkan, 1, rijsun, najis. Yang dimaksud najis di sini siksa, azab dari Allah Azza wa Jalla. Loh. Berarti kalau begitu Ustadz, alkohol, khamr ini berarti dia tidak najis ya kalau kena pakaian. Seperti sanitizer, ini ada alkoholnya Ustadz? Enggak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Alasannya kenapa? Mari kita dengarkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang khamr itu atau alkohol itu adalah najis, tentunya para sahabat ketika mendengar khamr itu haram, mereka tidak membuangnya di jalan-jalan. Mereka justru akan membuangnya di selokan-selokan. Kan ceritanya, sesaat lagi kita dengarkan ceritanya dalam hadis. Ketika surat Al-Maidah itu turun,
Kan khomer itu dilarang oleh Allah bertahap, Bapak Ibu. Bertahap. Khomer itu dilarang oleh Allah itu bertahap. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu tahapannya adalah ada 4. Ini sekedar tambahan ya, ini sekedar tambahan aja. Khomer itu diharamkan oleh Allah 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu surat nomor 16 ayat 67. An-Nahl 67. Awalnya boleh, asal nggak boleh berlebihan. Silakan. Awalnya itu awalnya 16 ayat 97. Coba dibuka surat nomor 16, kita dengarkan ya. Ini tahapan pertama, khomer itu diharamkan. Jadi awalnya surat nomor 16 ayatnya 97. Allah Ta'ala berfirman 16:97. Oh 97, 67. 16:67. Surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 67. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan. Nah, jadi bisa, kurma itu bisa dipakai khomer. Anggur, kurma. Ulang lagi. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Baik, boleh, awalnya boleh. Tahapan kedua adalah Al-Baqarah 219. Kita dengarkan. Khomer diharamkan tahapan kedua, Al-Baqarah 219. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Silakan. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Memang khomer dan judi itu dosa besar, tapi ada beberapa manfaat. Berarti yang nomor 2 ini belum tegas, masih menjelaskan bahayanya, tapi belum ada larangannya. Bahayanya memang ada, ya, ada manfaatnya, seperti itu. Tapi belum tegas ini. Tahapan ketiga yaitu di surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan An-Nisa 43. Ya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Memang khomer dan judi itu dosa besar, tapi ada beberapa manfaat. Berarti yang nomor 2 ini belum tegas, masih menjelaskan bahayanya, tapi belum ada larangannya. Bahayanya memang ada, ya, ada manfaatnya, seperti itu. Tapi belum tegas ini. Tahapan ketiga yaitu di surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baik, sampai situ dulu penggalan ayat. Silakan. An-Nisa 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada tahapan yang ketiga ini, khomer itu dilarang untuk dikonsumsi saat mendekati waktu solat. Silakan minum khomer, asalkan jangan yaitu pas waktu solat. Jangan pada saat solat kalian mabuk. Nah, seperti itu. Pada waktu-waktu sholat jangan. Mendekati waktu sholat jangan mabuk. Seperti itu. Belum tegas kan? Belum. Sekarang yang terakhir yaitu yang kita baca tadi. Al-Ma'idah 90 dan 91. Tegas sekali. Ulang lagi langsung terjemahannya. Surat nomor 5 ayat 90 dan 91 tadi.
Silakan. Pelan-pelan terjemahannya Al-Maidah 90 dan 91 lagi. Ini terakhir ini, penutup ini. Maksudnya khamr itu dilarang tahapan yang terakhir, yang keempat. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. sesungguhnya minuman keras, Terus. berjudi, Terus. berkurban untuk berhala, Terus. dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Stop. Perbuatan rijis, najis, diartikan keji di situ. Rijisun maksudnya adalah azab. Nomor 2. Dan termasuk perbuatan setan. Loh, itu perbuatan setan. Nomor 3. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Loh, agar kamu beruntung. jauhi. Terus kemudian yang keempat. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi. Loh, ini nomor 4. Alasan kenapa khamr itu diharamkan, karena setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian. Lihat orang kalau mabuk, saling menyakiti saudaranya sendiri dan seterusnya, dan menghalangi kamu kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Jadi menyebabkan permusuhan antar kaum muslimin. Ini hukumnya haram. Alasan yang kelima, dan menghalangi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Loh, menghalangi mengingat Allah dan sholat. Alasan terakhir yang keenam, maka tidakkah kamu mau berhenti? Berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. Hentikan. Terakhir itu sudah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu khamr ini diharamkan, ada tahapannya. Awalnya boleh, sampai terakhir Al-Maidah, hentikan. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bahas tadi yang saya sempat janjikan, di mana Ustadz ceritanya khamr ketika turun ayat yaitu dilarang, hentikan. Mereka para sahabat yang masih memegang khamr itu, mereka mendapatkan pemberitahuan khamr haram, hentikan, khamr haram. Mereka memberitahukan ke sahabat yang, sedangkan mereka masih menenggak khamr, artinya masih memegang botol itu. Maka mereka segera sami'na wa ata'na, membuang khamr itu di jalan-jalan. Katanya para alim ulama, kalau khamr itu najis, alkohol itu najis, termasuk yang terkait dengannya, sanitizer ada alkoholnya, pakai parfum ada campuran metanolnya, ada alkoholnya dipakai di baju. Kalau memang itu najis, mestinya mereka membuangnya tidak di jalan, di selokan. Karena jalan ini dilalui oleh banyak orang yang akan terkena kepakaiannya. Tapi mereka tetap membuangnya di jalan. Berarti khamr tidak najis. Makanya kalau ditanya, Ustadz saya pakai parfum, parfumnya ada campuran alkohol atau metanol atau etanol, nggak apa-apa. Yang afdol memang jangan, sebaiknya. Tetapi kalau itu mau dipakai, boleh, nggak apa-apa. Dipakai sholat, wong sanitizer aja mau sholat, yaitu ini kan ada campurannya ya. Ada, mau sholat pakai sanitizer, nggak apa-apa. Apakah najis? Enggak. Kalau memang najis, dalilnya itu. Di mana itu ceritanya Ustadz? Yang ketika sahabat mendengarkan khamr itu haram, mereka tumpahkan di jalan-jalan. Yaitu disebutkan di dalam hadis Muslim, bukan Sahih Muslim. Nomornya 1920. Nomor aslinya 1980. Nomor asli. Ya. 1920. Nomor aslinya 1980. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, Ya. aku bertugas menjadi pelayan menuangkan minuman kepada para tamu di rumah Abu Tolhah. Ya. Pada hari minuman khamr, minuman keras diharamkan Allah Ta'ala. Baik, terus. Minuman mereka terbuat dari campuran kurma muda, Terus. al-burs, dan kurma kering, at-tamr. Terus. Tiba-tiba terdengar orang meneriakkan suatu pengumuman. Nah, apa itu pengumumannya? Keluarlah dan dengarkan, Ya. kata Abu Tolhah. Lalu aku pergi keluar. Terus. Kiranya orang mengumumkan suatu pengumuman. Ya. Perhatian, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Khamr sudah haram. Hentikan mulai sekarang. Sudah nggak boleh minum khamr lagi. Karena memang bertahap ini. Karena memang kebiasaan Arab khamr minumnya. Seperti itu. Lanjut teruskan. Kulihat di jalan-jalan mengalir minuman keras. Kulihat di jalan-jalan mengalir, jalan-jalan penuh. Semuanya dituangkan di jalan-jalan. Terus kemudian, Kata Abu Tolhah kepadaku, keluarlah, tumpahkan minuman itu. Lalu kutumpahkan minuman itu semuanya. nah, tumpahkan semua itu, tumpahkan.
Mereka stok Pak di rumah itu khomer. Iya, begitu dengar haram langsung ditumpahkan dan tidak dibuang di selokan, di jalan-jalan. Kata para alim ulama, kalau najis mestinya jangan di jalan karena dilalui banyak orang, harus diselokan mestinya. Nah, berarti diambil kesimpulan khomer tidak najis menurut pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang alasan nomor 2, kan ada 6 alasan Pak tadi. Ini kan baru nomor 1. Alasan yang kedua, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Al-Maidah tadi 90 dan 91. Alasan khomer diharamkan, termasuk perbuatan syaitan. Yang nomor 3, fajtanibu, jauhilah. Jadi kalau sudah ada kata-kata jauhi, maka ya setiap yang Allah perintahkan untuk dijauhi, itu berarti hukumnya haram. Allah tidak mengatakan tinggalkan, enggak, tapi jauhi. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 4 adalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu. Makanya kata para ulama, segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan antar kaum muslimin hukumnya haram. Khomer salah satunya, judi apalagi. Ya, kalah pasti musuhan, nggak terima dia. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yang kelima, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Jelas, orang minum khomer maka dia tidak akan khusyuk. Karena dia yaitu hilang akal, ya, mabuk, ya. Lalu yang keenam, fahal antum muntahun, berhentilah kamu dari mengerjakan perkara perbuatan pekerjaan tersebut. Allah sendiri yang mengatakan berhenti. Sehingga kata para ulama, bila Allah telah melarang sesuatu lalu kalau dikerjakan, dosa haram dan ancamannya azab. Baik, jadi jelas di sini ya, Bapak Ibu sudah paham, khomer itu kenapa kok dilarang, alasannya 6. Semuanya ada di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Sekarang materi yang nomor 3, definisi khomer. Khomer yaitu kata para alim ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Tafsir As-Sa'di di juz yang kedua halaman 401. Khomer itu adalah segala yang memabukkan, yang merusak dan menutup akal. Khomer itu segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak dan menutup akal dari jenis apa saja, baik itu anggur, kurma, kismis, gandum, jagung, madu, apel, kelapa, legen termasuk dan seterusnya ini ya, masuk kategori ini. Dan bahan-bahan lainnya yang muncul pada akhir zaman ini, termasuk biji pala. Masakan nggak pakai polo, gak enak. Apalagi masakan Arab, pakai pala nggak? Oh iya, krengsengan, gulai, pakai. Untuk penyedap itu memang. Sop itu pakai nggak sop? Pakai ya? Pakai. Pala-pala. Sepakat ulama, 4 madzhab sepakat. Haram, nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Biji pala itu. Itu ya. Nah, itu karena masuk kategori khomer ini, memabukkan. Sepakat para alim ulama kalau ini dilarang. Jadi tolong hindari kalau masak pakai ini. Dan memang masakan-masakan Arab rata-rata pakai ini. Ya, seperti itu. Dan dihindari mungkin pakai pengganti yang lain. Dan tentunya dalam hal ini ibu-ibu terutama ya yang lebih paham masalah ini. Yang jelas ulama mengatakan biji pala ini masuk kategori khomer ini. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau yang hasil fermentasi Ustaz, tape dan seterusnya, tidak ada dalil yang melarang. Kecuali kalau dia sudah berubah bentuk menjadi bentuk khomer, maka tentunya dilarang. Legen tidak apa-apa, tapi kalau dia sudah nyeprit, ya istilahnya sudah badek ya. Nah itu ya sudah khomer ini ya. Terus kemudian juga ada lagi yaitu diantaranya kurma ya. Terus kemudian kismis, bisa seperti itu.
Oleh karena itu banyak jenisnya sebenarnya, dan ini semua adalah masuk kategori khamr, anggur termasuk ini. Baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya materi nomor 4, sebutan lain khamr pada zaman sekarang, khamr zaman now. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nabi tadi kan telah bersabda, mudah-mudahan panjenengan masih ingat sabdanya Nabi. Yashrabun nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Sekelompok orang dari umatku akan minum khamr, mereka menamai khamr bukan dengan namanya. Terjadi di zaman kita. Maka penamaan khamr pada zaman sekarang dianggap terlalu kuno. Nggak modern, masa nama kok khamr. Sekarang diganti bir, whisky, ya, pil koplu, itu ya, topi miring. Ada yang topi nggak miring juga ya. Topi miring, ganja, sabu, narkotika, ya, tequila, vodka, semuanya ini. Loh Ustadz kok apal? Dikasih tahu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimah, minuman segar dalam kemasan kaleng yang bercampur alkohol, meskipun kadarnya kecil jika dibandingkan dengan campuran yang lain, ini semua khamr Bapak Ibu sekalian. Dan nanti pada masalah fikih kita akan lihat gimana Ustadz obat-obatan itu yang di dalamnya itu adalah mengandung alkohol, bius itu ada alkoholnya itu Ustadz, gimana ini? Nah nanti itu fikih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk yaitu materi yang nomor 5, bahaya khamr. Banyak sekali bahaya khamr ini Bapak Ibu sekalian, ada 6. Bahaya khamr dunia akhirat, dampak buruk khamr dunia akhirat. Yang pertama, dilaknat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah. Siapa saja yang kena laknat Allah ini terkait masalah khamr, ayo dibaca Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2360. Ayo nomornya nanti berdekatan ya. 2360 2360. Ya, silakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu faqala. Silakan. Ya, 2360. Iya, coba Abu Sa'id Al-Khudri, coba silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iya, sesungguhnya dunia itu manis dan sesungguhnya 2360. Bukan, Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bilangnya apa tadi? Sahih Targhib. Iya kan? Sahih Targhib. Info dari silakan 2360. Ayo Ibnu Abbas, silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya, Allah telah didatangi Jibril. bukan Allah. Aku telah didatangi Jibril. Ini jam berapa tuh? Oh, belum. Iya. Rupanya sudah ingat yang di rumah. Iya, sabar. Iya. Aku telah didatangi Jibril, lalu ia berkata. Nah, apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, innallaha la'anal khamra wa asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut silakan. Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melaknat khamr, pembuatnya. Baik, Allah telah melaknat khamr, pembuatnya, berarti pabriknya ini. Terus kemudian orang yang minta dibuatkannya, berarti yang pesen kena laknat juga. Terus peminumnya kena. Terus pembawanya, berarti pembawanya ini adalah waiters, ya ini kena. Terus yang minta dibawakan khamr. Baik, berarti apa ini? Pembelinya. Ya, yang minta dibawakan khamr kepadanya. Terus
penjualnya, Nah, termasuk toko-toko warung kecil kena semua itu. Terus pembelinya, pembelinya, terus orang yang menuangkannya, bartender kena itu semua. Terus dan orang yang memberi minum orang lain dengan khamr. nah, seperti itu. Kena semuanya itu, dilaknat oleh Allah. Tambahkan lagi dalil 2357. Mundur. 2357 riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini lebih lengkap ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia menuturkan, Rasulullah SAW telah melaknat mengenai khamr itu 10 orang. 10 orang dilaknat oleh Rasul. Semuanya kaitannya dengan khamr. Siapa 10 orang ini? 1, Pembuatnya, pabriknya, termasuk di dalamnya itu sak karyawannya, sak satpamnya, kena semua itu. Terus kemudian yang kedua, orang yang minta dibuatkan, yang pemesannya ini ya, nomor 2. Nomor 3, peminumnya, nomor 4, pembawanya, termasuk kurirnya, supirnya, kena itu semua karena dia yang membawa. Terus kemudian, yang minta dibawakan khamr, yang minta dibawakan khamr untuknya. Terus, yang menuangkannya, yang menuangkannya. Terus, penjualnya, penjualnya. Terus, pemakan harganya. jadi orang yang menerima gaji dari penjualan khamr tersebut kena. Ya, Ustadz, suami saya kerja di pabrik bir, saya mendapatkan nafkah dari uang itu, kena. Sama kena. Terus kemudian pembelinya dan yang minta dibelikan. Ya, Ustadz, notarisnya kena nggak? Kena, karena dia yang membuatkan perjanjian dan untuk perusahaan itu dan seterusnya, ikatan apa, fidusia atau apa itu, dia kena juga, melegalisasi. Itu namanya tolong menolong dalam hal dosa, bukan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaatan, tetapi dia tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Hati-hati ini ya, dilaknat. Nomor 2, pelakunya setara dengan penyembah berhala. Orang minum khamr itu setara dengan nyembah berhala. Berat loh ini, Pak. Berat ini. Orang yang suka teler ini ya, itu sama dengan setara kayak nyembah berhala. Lu syirik, musyrik akbar, syirik besar, iya. Setara dengan itu, sama. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan Sahih Targhib wa Tarhib 2364, 2364. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri ya in mata laqiyallaha ka'abidi wasan. Silakan. Ayo, pecandu khamr. Dari Al-Munkabir ia menuturkan, Ya. telah dituturkan kepadaku dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Terus Ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, pecandu khamr jika mati, niscaya ia berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala. pecandu khamr ya, kalau mati itu nanti di hari kiamat Allah samakan seperti orang yang nyembah berhala. Waduh, berat ini Bapak Ibu. Berat ini ya. Terus kemudian yang ketiga, haramnya khamr setara dengan haramnya perbuatan syirik. Hampir mirip kayak tadi, cuman dalilnya beda ini. Haramnya khamr setara dengan haramnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sama, setara. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib 2371, 2371. Ayo dibaca 2371. Dari mana itu hadis itu? Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia menuturkan, Lamma hurrimatil khamru. Silakan. tak kala khamr diharamkan, maka sebagian sahabat Nabi Rasulullah SAW pergi berjalan kaki kepada sebagian yang lain. Terus. Dan mereka berkata, Lanjut. khamr telah diharamkan dan dijadikan sebanding dengan syirik. Dijadikan sebanding dengan syirik. Nomor 4, diancam tidak masuk surga bila tidak segera taubat. Nggak mungkin masuk surga kecuali kalau segera taubat dan tinggalkan, jangan diulang lagi. Dalilnya adalah yaitu dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2367. 2367 dari Amr bin Yasir radhiyallahu an, salasatun la yadkhulunal jannah ad-dayyus war rajula minan nisa wa mudminul khamr. Silakan.
Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Yaitu ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. 3 orang tidak akan masuk surga. Allah haramkan surga untuknya. Siapa itu? 1, Ad-dayus, siapa itu ad-dayus? Dalam riwayat yang lain ada tambahan, alladzi yukiru fi ahlil khubsa. Seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang lelaki, seorang bapak yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya. Laki-laki bapak yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Contoh, laki-laki atau suami atau bapak yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa memakai busana muslimah, membuka aurat. Anak perempuannya dibiarkan berboncengan dengan teman laki-lakinya. Inilah bapak dayus yang membiarkan kemungkaran. Gak akan masuk surga. Berarti kalau gitu tugasnya laki-laki ini berat, Ustaz. Iya, tugasnya laki-laki sebagai seorang suami bukan memberi makan, pakaian, tempat tinggal. Bukan. Kalau hanya memberi makan, itu binatang bisa ngasih makan sama anak-anaknya. Lah terus apa tugas terberat suami kepada keluarganya? Mengantarkan istri dan anaknya sampai masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu tugas suami. Ya, makanya ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, jangan Anda mencintai suami Anda karena ketampanannya. Jangan Anda mencintai suami Anda karena kekayaannya. Jangan Anda mencintai suami Anda karena kegagahannya. Tetapi cintai suami Anda karena Anda yakin surga itu semakin dekat bersama dengan suami Anda. Itu mestinya. Iya. Jadi banyak seorang suami membiarkan istrinya main TikTokan. Nah, kayak gini nih. Ini dayus ini. Banyak suami-suami dayus. Di sini nggak ada ya, tapi ya. Apa katanya? Baik, nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak ada. Lanjut teruskan. Dayus nomor 2. Ar-rajulah dari kaum perempuan. Baik, ar-rajulah dari kaum perempuan. Yang dimaksud di sini adalah ar-rajulah dari kaum perempuan adalah yaitu wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Teruskan. Dan pecandu khomer. Dan pecandu khomer masuk kategori di sini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 5. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Orang mabuk 40 hari sholatnya nggak diterima. Sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dan sholat sunnah nggak akan diterima oleh Allah. Terus yang nomor 6, kan jadi 1 ya, jadi 1 nanti dalilnya. Nomor 6, di akhirat akan diberi oleh Allah minuman yang terbuat dari perasan nanah penduduk neraka. Nanah penduduk neraka, naudzubillah. Yaitu minumannya bagi pecandu khomer, orang yang minum khomer. Entah itu berupa serbu, entah itu pil, entah itu suntik, apapun nama dan nama-namanya apapun. Yang jelas itu adalah khomer. Dalilnya adalah, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 2383. 2383. Silakan. 2383. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Silakan. barang siapa yang minum khamr, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Terus kalau dia tobat, Dan jika ia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. fa in ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Silakan. Jika ia kembali, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ternyata minum lagi yang kedua, sudah direhabilitasi. Ternyata dia salah mencari teman, lalu dia masuk ke dalam yaitu perbuatan dosa yang terkutuk ini, yaitu khomer. Maka sholatnya nggak diterima lagi 40 hari. Lah kalau tobat, lanjut. Dan jika ia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Baik, ternyata jatuh lagi, khomer lagi, minum lagi. Teruskan. Jika ia mengulanginya lagi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Terus. Dan jika ia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Baik, terus kemudian. Jika ia kembali untuk keempat kalinya, Nah, minum lagi yang keempat kalinya. maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan kalau tobat, Dan jika ia bertobat, apa itu? maka Allah tidak menerima taubatnya. Sudah ditutup, nggak akan diterima, sudah selesai. Ya. Baik, terus lanjut. Dan Allah murka terhadapnya. Dan Dia akan memberinya minum dari sungai Khobal. apa itu khobal? Lanjut. Ditanyakan, wahai Abdurrahman, apa itu sungai Khobal? Ia menjawab, Ia menjawab,
sungai yang mengalir dari nanah campur darah para penghuni neraka. Baik, nanah campur darah para penghuni neraka. Itu yang akan jadi minumannya pencandu khamar. Baik, sekarang kita tutup materi kita, ya, yaitu materi yang terakhir, beberapa hukum fikih seputar khamar. Di antaranya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, jadi kita tuntaskan saja ini, tinggal sedikit, sehingga harapannya pertemuan berikutnya kita sudah beranjak pada bab yang berikutnya. Di antara hukum fikihnya adalah yang pertama, Bapak Ibu, sesuatu yang asal hukumnya haram, asal hukumnya adalah haram, tidak akan berubah menjadi halal karena proses manusia. Kalau sudah asal hukumnya haram, ya tetap haram, tidak akan berubah jadi halal karena proses manusia. Seperti khamr dibuat obat, ya hukumnya tetap haram, haram tetap haram. Khamr dijadikan obat, ya sudahlah, jangan merubah-rubah apa yang sudah Allah tetapkan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Muslim, ayo, nomornya 1923. Semua yang hukumnya asalnya haram, memabukkan ganja, nah itu haram, ya sudah. Sekalipun mereka beranggapan itu obat dan seterusnya, haram tetap haram. 19. Ya, 1923 dari Tariq bin Suwaid Al-Ja'fi. Dari Tariq bin Suwaid Al-Ja'fi radhiyallahu an katanya, ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang masalah khamr. Terus, maka Rasulullah SAW melarang membuatnya. Terus, tanya Tariq, aku membuatnya hanya untuk obat. Sabda Nabi, untuk obat. Terus, sabda Nabi SAW, khamr itu bukan obat, tetapi penyakit. Nah, penyakit. Sekali haram, haram. Nomor kedua, yang kedua, hukum fikih ya. Jika digunakan untuk kebutuhan medis yang mendesak, nggak ada obat lain kecuali harus pakai ini. Ya. Misalnya alkohol untuk membius orang yang sedang operasi. Nah ini, alkohol. Ya. Maka mudah-mudahan masuk kategori firman Allah surat Al-An'am ayat 119. Jadi khamr itu kalau dipakai untuk kebutuhan medis yang mendesak, tidak ada jalan lain harus pakai khamr, alkohol. Misalnya adalah membius orang yang sedang operasi atau yang semacam yang lainnya, dan tidak ada jalan lain kecuali pakai itu. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh si dokter ini atau tim medis ini masuk dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 119. Kita dengarkan ya, Al-An'am 119. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 6, Al-An'am 119. Al-An'am 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Silakan, mudah-mudahan masuk ayat ini. Silakan. Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Terus, padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu. Lanjut. Sesuatu yang Ia haramkan kepadamu. Terus, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Nah ini, keadaan terpaksa, nggak apa-apa. Masuk kategori udzur, terkondisikan, terpaksa. Dan sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Baik, yang nomor 3 sekarang. Kecuali kalau mendesak tadi ya, boleh, terkondisikan. Nomor 3, menyewakan lahan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Menyewakan lahan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Ustadz, saya ini punya Ustadz, lahan Ustadz, mau disewa sama bank Ustadz. Itu besar Ustadz. Iya, besar Ustadz, nggak boleh. Haram. Jangan. Iya. Ustadz, saya punya lahan besar Ustadz. Itu disewa Ustadz. Angkanya fantastis Ustadz, tapi untuk ganja.
Ya, haram. Kecuali menyewakan lahan untuk ditanami anggur. Boleh. Karena anggur tidak mesti dibuat khomer, maka hukumnya boleh. Tapi harus tanya, Anda nanam anggur itu untuk apa? Ya untuk dijual Pak, untuk nggak apa-apa. Tapi kalau ini nanti kami produksi, kami jadikan anggur, nggak boleh. Ini yang ketiga, ini fatwa ulama. Yang keempat, jangan duduk di tempat yang disediakan khomer, sekalipun tidak ikut minum. Jangan. Acara walimaan, ya, resepsi, ternyata di mejanya ada khomer. Jangan duduk, sekalipun kita tidak ikut minum. Jangan. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ya ini banyak sekali. Kalau kita lihat ada beberapa maskapai, ya, yang saya tahu itu, ya pernah waktu itu KT Pasifik, ya. Karena tidak dapat pesawat yang lain, ya mau ndak mau untuk menuju ke Jeddah, yaitu pakai KT Pasifik waktu itu. Kalau KT Pasifik pasti transitnya Hong Kong. Lah itu orang yang duduk di samping saya ditawari, ya, itu mau minum apa kan gitu ya. Saya ditanya ini, orang yang samping saya alkohol, ya. Saya gini, iki ya apa sih umroh bareng ambek wong mabuk iki ya apa. Dalam hati saya apa. Jadi orang ini jelas mulutnya bau khomer. Astagfirullah. Tempat lain saya tanya sama apa ini? Pramugarinya, apa nggak ada tempat yang kosong yang lain gitu ya, dan seterusnya. Nggak ada, sudah penuh semua. Lah jamaah yang lain juga begitu. Ya kena hal yang lebih parah mungkin menurut saya ya. Dia duduk, yaitu sampingnya adalah seorang wanita yang memakai pakaian seperti itu. Waduh Ustadz, meremiki Ustadz Eman. Waduh, nah, ya ini ya. Gak boleh loh, ya. Antum terus istighfar, jangan melihat loh ya. Ya Allah Ustadz, ini rezeki apa ini? Ustadz, persis di samping, ya. Ustadz urut, ya. Mau tukar tempat, ya. Baik, jadi kapok sudah ya. Jangan, lebih baik cari yang maskapai yang lain saja, ya. Garuda atau yang lainnya, ya. Baik, atau Saudi lebih aman. Kita lanjutkan yang keempat, jangan duduk di tempat itu tadi. Dalilnya adalah dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2360. Kita lanjutkan yang kelima. Bagi para sahabat Nabi yang sudah terlanjur minum khamr dan makan hasil judi lalu meninggal dunia, sebelum turunnya ayat larangan khamr, dimaafkan oleh Allah. Mereka minum khamr, bahkan makan hasil judi, lalu wafat. Wafatnya sebelum turun larangan khamr, maka dimaafkan. Dalilnya di mana? Surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 93 dan Tirmidzi nomor 3050. Ya, nanti materi ini kan akan saya share seperti biasa. Kalau sudah selesai, ya tuntas, saya share nanti ke Pak Adi nanti ya, ke takmir masjid. Kita lanjutkan aja, nomor 6, karena ini kurang 2 lagi. Nomor 6, haramnya khamr berlaku bagi yang minum sedikit maupun yang banyak, memabukkan atau tidak, tetap haram. Nih. Yang berikutnya nomor 7, ayat yang berkenaan dengan khamr ada 4. Ayat yang berkenaan dengan khamr ada 4. Tadi panjenengan sudah tulis tahapan-tahapan khamr diharamkan. Yang pertama An-Nahl ayat 67 masih boleh. Yang kedua Al-Baqarah 219 hanya menjelaskan bahayanya saja. Yang ketiga An-Nisa ayat 43 larangan minum khamr kalau mendekati waktu sholat. Yang keempat Al-Maidah ayat 90-91 menghapus ayat-ayat sebelumnya. Hentikan, jauhi, termasuk perbuatan setan. Terakhir ini, Al-Maidah itu terakhir. Menghapus yang sebelumnya. Dihapus sudah, nggak berlaku yang lain. Ya ini yang terakhir sudah datang. Al-Maidah 90 dan 91. Terakhir penutup, yaitu yang ke-8. Terakhir, hikmah diturunkannya ayat larangan khamr secara bertahap. Apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi umat saat itu gemar sekali minum khamr. Gemar.
Allah mengetahui bila mereka dilarang dengan spontan, pasti memberatkan mereka. Maka dilarangnya itu pelan-pelan, bertahap. Terakhir Al-Maidah 90-91. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Imam Baihaqi rahimahullah menjelaskan juga, Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, istri Nabi, Allah Azza wa Jalla bukanlah mengharamkan khamr karena namanya, akan tetapi karena akibat buruk yang ditimbulkannya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk yang berikutnya kita masuk, yaitu tanda kiamat yang nomor 8, insya Allah, yaitu tentang jumlah populasi wanita lebih banyak daripada kaum pria. Itu pada kajian berikutnya, dan akan saya tambahkan materi-materi yang lainnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian, ini sudah pukul 6 lebih. Gimana ini Pak Adi? Kita tutup ya? Kita tutup aja ya? Nah, karena sudah lebih waktunya. Apa itu? Terakhir, satu dan terakhir. Tadi kan sudah disampaikan bahwa alkohol itu atau yang mengharamkan itu banyak memabukkan, sedikitnya juga haram. Gitu haram. Ya. Sanitizer ini kan juga mengandung alkohol. Iya. Nah, ada sebagian kebiasaan kita itu kan ini ya, kalau mau makan yang zaman COVID itu ya, nggak ada air, kita bersihkan tangan pakai sanitizer kan. Iya. Nah ini kan kita nggak bisa memastikan ya, di tangan kita ini alkoholnya sudah menguap atau gimana. Terus kemudian kita ngambil makanan yang langsung kita makan, misalnya kayak OT-OT gitu ya. Iya. Nah, OT-OT-nya kan kesentuh tangan Kenapa kita. harus Kan, OT-OT gitu loh? ya yang lain saja, Ini banyak kan gimana? makanan gitu ya. Iya. Nah, terus. kemudian makan ini kita makan, sementara tadi bersentuhan dengan tangan kita yang sudah ada sanitizer-nya. Itu Iya. kira-kira ya gimana Ustaz? Mengandung alkohol atau gimana itu jadi? Nah, barakallahu fiik. Bagaimana yaitu terkait dengan sanitizer. Alkohol adalah haram, sedikit maupun banyak. Sedangkan sanitizer di dalamnya ada alkohol. Pada saat menyentuh makanan, apakah ini bercampur atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu dalam hal ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Ini tidak sampai pada taraf yaitu memabukkan, bahkan tidak sampai pada taraf yaitu mencampur adukkan alkohol yang ada di sanitizer tersebut pada makanan. Sehingga dalam hal ini tidak mengapa. Dan itu juga tidak masuk kategori sedikit atau banyaknya alkohol yang bercampur. Setahu saya kalau pakai sanitizer dia cepat kering kan? Langsung kering kan tangan kita. Nah, setelah itu nggak apa-apa. Kita gunakan untuk menyentuh makanan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak dipermasalahkan oleh para alim ulama. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam bala dan musibah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Semoga kita digolongkan hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.